Setiap perjalanan yang saya lakukan tak hanya meninggalkan sebuah pengalaman, namun juga memberikan inspirasi bagi saya. Dan hari ini saya menemukan kembali jejak cinta kasih yang menginspirasi untuk saya ikuti. Hidup dalam kesederhanaan tak menjadi penghalang untuk ibu yang satu ini bersumbangsi kepada masyarakat. Dan mengajar adalah cara yang dilakukannya. Siapa dia dan apa kegiatan kita hari ini? Ikuti perjalanan saya. Ya, hari ini saya berada di Kompleks Perumahan Cinta Kasih Seci yang berada di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Riuh gembira suara anak-anak pun mengawali perjalanan saya di tempat ini. Adik kalau suruh nulis bisa? Ibu nggak mau denger, nggak bisa ibu nulisnya, harus bilang di. Oke. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ibu tadi aku lewat sini terus dengar suara seru-seru, lagi ada apa sih hari ini? Ini ada kegiatan belajar mengajar anak PAUD. Sekarang lagi ada adik-adik di sini lagi ngapain Ibu? Sekarang mereka lagi belajar mengenal angka. Wah, kayak seru banget. Aku boleh ikut terlibat guys? Boleh, silakan ikut. Terima kasih ya Ibu. Halo. Wah, kamu lagi apa ini? Belajar. Oh, lagi belajar. Buat apa sih itu? Lagi buat apa ini? Kamu lagi ngebuat apa? Bola-bola ya? Ada berapa jumlahnya bola-bolanya? Ada 2. Ada 2. Oke, kalau gitu kita buat jadi lebih banyak. Mau nggak? Ayo kita buat yuk. Tambahin lagi di sini bolanya. Oke, kita mau tambahin berapa lagi? Kamu seneng nggak hari ini? Seneng ya. Suara gembira yang saya dengar ternyata berasal dari kelas pendidikan anak usia dini atau PAUD. Saya pun bertemu dengan Ibu Juharti, seorang pengajar yang juga warga di tempat ini. Disinilah Ibu Juharti mengajar anak-anak mulai dari usia 3 hingga 6 tahun. Jadi hari ini seneng banget ya Bu ya, bisa sama anak-anak di sini. Sebenarnya kalau di PAUD sendiri Ibu ngajarnya apa aja sih? Kalau di sini mereka belajar membaca, menulis, mengenal angka, abjad, dan ada belajar agama juga sih. Tapi jadinya seru ya Bu ya. Rasanya kalau habis ngajar gimana sih kalau ngajar mereka? Sebenarnya capek, tapi kalau ngelihat anak-anak ketawa, kita lebih seneng lagi tuh. Jadi capeknya hilang. Jadi banyak anak malah tambah senang ya. Semakin banyak Iya, anak, betul. malah semakin banyak Makin senang. semangat kita. Makin semangat. Ayo Bu. PAUD ini merupakan bukti cinta kasih Ibu Juharti terhadap pendidikan anak-anak di Rusun Cinta Kasih. Berawal dari kelompok mengajar yang dibuatnya saat rumah terdahulu. Semangat yang sama kemudian dibawa kembali saat dirinya dipindahkan ke rusun ini. Ini sambil nulis, dihitung 1, 2, ini salah sayang. Ini hapus dulu, kurang. Ibu kan hari ini udah selesai mengajar gitu ya. PAUD-nya di sini di Cinta Kasih Rusun ya, Rusun Cinta Kasih. Nah, sebetulnya awal berdirinya sendiri Ibu, keterlibatan Ibu menjadi pengajar PAUD itu gimana sih Bu? Kita awalnya tuh sebenarnya dari pengajian sih ya. Dari pengajian di Empang, terus kita bikin kelompok belajar. Pas kelompok belajar baru di sini kita bikin nama PAUD. Awalnya tuh kelompok belajar sih. Sebetulnya Ibu sendiri ada merasa kendala gak sih atau kesulitan dalam menjalankan PAUD di Rusun Cinta Kasih ini? Kalau saya sendiri sih kita jalani secara tulus ya, jadi kita nggak merasa ada kendala. Ya biasa bangun pagi, malahan itu kayaknya kalau udah waktunya kayak ada yang manggil. Aku lihat kan Ibu begitu peduli terhadap pendidikan, khususnya anak-anak rusun di sini gitu ya. Sebetulnya apa yang membuat Ibu begitu peduli terhadap pendidikan yang ada di sini? Mungkin karena satu juga panggilan jiwa ya. Karena lagian kita ngeliat di sini kan kayaknya anak-anak banyak yang main, nggak karuan Mas. Jadi kita kan alangkah baiknya kalau ada wadah sendiri buat nampung anak-anak itu biar belajar. Kan mereka main tapi ada yang ordinir gitu. Sebenarnya ada cita-cita Ibu gak sih di dunia pendidikan buat anak-anak
rusun lah paling enggak di sini. Kalau saya sih pengennya anak-anak terutama di rusun sinilah jangan sampai ada anak yang nggak bisa baca tulis. Pengennya mereka ya kalau bisa nulis, bisa baca, apalagi sampai sekolah ke jenjang yang lebih tinggi itu kayaknya bagi saya itu udah bangga, udah senang bener. Komplek perumahan Cinta Kasih Seci di Muara Angke ini diperuntukkan bagi para nelayan yang tinggal di Kali Adem. Mulai dibangun tahun 2004 oleh Yayasan Buddha Seci di atas lahan seluas 1,8 hektar yang terdiri dari 600 unit rumah. Ibu Juharti adalah warga Kali Adem yang kini menempati Rusun Cinta Kasih. Lingkungan yang bersih dan rumah yang nyaman kini dirasakan keluarga Ibu Juharti dan keluarga lainnya. Perbedaannya jauh sekali ya. Kalau dulu kan waktu di Kali Adem tuh, cuman lingkungannya juga kurang. Kayaknya buat anak-anak tuh kurang lah. Kalau di sini agak bersih. Lagian anak-anak juga main agak aman. Kalau saya setelah pindah ke sini malah ya perubahannya banyak sih ya. Karena anak juga tadinya aturan sekolah sampai SD, sekarang biarpun jauh tapi kan biayanya terjangkau, bisa ke sekolah Seci yang di Cengkareng tuh. Anak-anak SD juga bisa. Perubahannya jauh 50% lah kalau kata saya sih. Sebagai rasa syukur atas kehidupannya, Ibu Juharti pun bertekad untuk bersumbangsi terhadap masyarakat. Ia pun bergabung menjadi relawan Seci. Kan kita kalau tadinya awalnya tuh sih ngeliat Seci itu seneng aja ngeliat orang kok itu pakaian rapi-rapi amat. Orangnya ya rambut nggak ada yang acak-acakan tuh, tadinya cuman nggak kepikiran pengen gabung di sini langsung terjun di dalamnya tuh enggak. Cuman ngeliat kerapiannya ini, pas ketemu relawannya langsung malahan benar-benar merangkul kita yang orang membutuhkan. Ayo ambil semuanya. Ayo semua yang punya celengan begini bawa. Yang punya. Kenapa nggak ada? Pada hilang lah. Oh, kita sih emang kita kan harus ada rasa bersyukurnya ya, berterima kasih lah. Kita di sini dibantu kan kadang-kadang itu rumah susun punya orang Buddha. Kadang-kadang begitu sih ya. Tapi kalau saya sih enggak, kita di sini masih bersyukur ada yang non muslim masih membantu rumah. Jadi kita di sini ambil positifnya aja lah, jangan ini mau agama manapun kita sama-sama misi, ayo kita jalanin. Jadi nggak usah mandang negatifnya lah. Sebenarnya kalau yang di sini ya memang sekarang adalah Juharti Seci ya. Kita sangat henkan dia juga ya, karena memang ada dia kita baru bisa berusaha untuk bagaimana kita untuk masuk kembali ke rusun 2 kita ya, untuk membimbing semuanya. Jadi kita lihat di sini adalah memang sangat memerlukan kalau dari kita punya lingkungan ini semuanya mereka juga bisa ikut menjadi relawan. Itu kalau kita bilang ada satu kesatuan, juga ada kebersamaan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla ala huruf. Saat senja berganti menjadi malam, kesibukan juga masih terlihat di rumah ibu berusia 40 tahun ini. Lantunan ayat suci Al-Quran dan merdunya suara anak-anak mengaji menjadi kegiatan rutin yang terlihat di rumah Ibu Juharti. Mengajar ngaji bagi anak-anak juga dilakukan ibu dari 4 orang anak ini. Kita kan sebentar lagi mau puasa. Iya, mau puasa. Adik-adik udah tahu niatnya mau puasa belum? Bisa ya, coba kita ulang yuk sama-sama yuk. Mirajim. Itu sih sangat penting sih ya, kalau menurut saya kalau agama kan sejak kalau bisa mah emang anak sejak lahir udah dikenalin ke agama. Kan kita kalau pertama lahir aja udah diadanin, udah kenal agama, panggilannya kan. Alangkah baiknya kita lanjutin sampai tua lah kalau bisa. Kalau harapan saya sih mudah-mudahan anak-anak tuh kan kita udah kenalin agama sejak dini. Ya kalau bisa tahu apa larangan agama, apa yang dianjurkan agama, biar jangan sampai
salah pergaulan. Karena sekarang kan banyak tuh anak-anak yang salah pergaulan sampai nggak tahu agamanya di mana. Jadi pinginnya ya biar jangan jauh dari jalur agama lah anak-anak itu. Iya. Istilahnya istri saya ngebantu-bantu orang anak nelayan biar cepat cerdas, daripada main-main dia kan dia diadakan sekolahan. Tadinya awalnya kan di Mait, dia minta tempat, dikasih juga sama Cici 2 tempat. Nah itulah saya berterima kasih, selalu ngedukung istri saya, dia pun selama ngedukung sama saya juga ngedukung istri saya. Saya juga berterima kasih, bangga sekali sama orang Bunda Suci yang ngedukung dia, yang ngebimbing istri saya. Dalam kesederhanaan, Ibu Juharti memiliki cinta kasih yang besar untuk sesama. Mengabdikan diri dengan tulus kepada masyarakat menjadi wujud rasa syukur atas nikmat dan karunia yang ia rasakan bersama keluarga. Oh, kalau saya sih selama kita masih ada umur ya, nafas saya masih ada, insya Allah saya masih tetap mau mengabdikan diri sama masyarakat.